Mereka adalah orang-orang yang malu mengakui kesalahannya. Demi Allah, salah dalam manusia, ini dakwah nih. Salah dalam diri manusia itu menjadi kodrat. Mana manusia yang nggak pernah salah? Ya. Mana manusia nggak pernah salah? Tapi juga menjadi kewajiban buat Allah sendiri. Allah sendiri mewajibkan untuk dirinya. Kalau ada manusia yang mengakui salahnya dan mau bertobat, maka Allah akan mengampuni. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Berarti kan karena Allah pengampun, maka manusia memang tempatnya salah. Nah, orang yang salah mestinya mengaku salah, selesai. Kalau udah salah terus tidak mengaku salah, malah beralasan dengan salahnya, maka itu adalah bukan manusia benar. Ya, itu bukan dakwah, malah ngajarin orang rusak. Berarti wajib diperangi ya, Be? Iyalah, opininya ya, sekali lagi opininya. Tapi kalau orangnya mau ketemu, mau diskusi, mau tabayun, ayo. Ya, kita sebagai reaktor juga nggak boleh. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jadi itu kesimpulannya adalah mereka sebenarnya muter lagi nih, Be, muter lagi nih sinyal Babe. Sinyalnya tadi barusan hilang ya, Be? Lu ya, sinyal di lu ya? Bukan di Babe. Di sini gue. Enggak, gue ini nanya sayang, gue bukan nuduh, lu udah kayak yang gue reaksi ya. Jangan bakal. Jangan nambah. Gue ini gak paham begini-begini. Ya, jadi seperti itu. Intinya. Jadi kesimpulannya yang pertama tadi mereka sedang kampanye. Kampanye. Mereka jangan bilang kampanye deh. Kalau kampanye itu berbau politik banget gitu. Mempromosikan. Dukun, Be. Iya. Ada lagi dukun pakai politik. Soalnya kemarin di daerah Jawa Timur kalau nggak salah ada sampai membuat komunitas Persatuan Dukun Nusantara kalau nggak salah, kalau tidak salah Perdunu ada. Perdunu bagus keren. Iya. Ada, Be, itu sampai masuk berita, ada kalau nggak salah itu. Kalau tidak salah Persatuan Dukun Nusantara. Kalau nggak salah sih, kalau tidak salah ya. Disingkat Perdunu, bukan Perdungu, tapi Perdunu. Oke, kalau gitu gua nanti habis gini mau bikin juga tuh. Tunggu inspirasi gue mau bikin juga nih. Mau bikin apa nih, Be? Perenu. Babe Aldo mengatakan, kadang yang kita sesalkan itu adalah mereka yang mencampur adukan entertainment dengan agama dengan cara yang salah. Ya, kalau mau berikan pemahaman tentang musik, bukan menyeting menjadi musik lalu kita setting diri kita memberantas, seolah-olah kita memberantas kemusyrikan. Nah, itu yang dosa besar untuk terlindung oleh sudah lelah secara tidak langsung malah mempromosikan Persatuan Reaktor Nusantara. Jadi lu mau jadi apa, gue reaksi semuanya lu. Siap. Ya, Prenu. Ya, udah ada suaranya, tapi belum kelihatan orangnya. Iya, suara gue doang ya. Gue gara-gara bahas dukun, jangan-jangan sinyal gue disantet nih. Serangan goib, santet 2021 sekarang ngeri. Suaranya kayak ledakan senjata api. Santet 2021 ini menyerang kuota kayaknya nih. Nah, ini Babe sengaja digelapin apa gimana, Be? kagak, gue lagi jurus menghilang ilmu dukun 2024. Gue lebih maju dulu nih. Ya, jadi siap. Jadi lu lagi podcast sama ini pembasmi dukun juga nih. Lu denger suara gue nggak ada orangnya ya kan? Berarti Ana lagi podcast sama ini nih, podcast online sama korinnya Babe Aldo.
Ya salam Korin. Korin gue kan ini lagi ada dibahas tuh ya, korinnya siapa? Wah itu mau gua reaksi tuh. Kalau Korinnya gua siapa be? yang pakai korinnya Habib siapa itu mau gua bahas tuh. Udah bawa-bawa. Habib Soleh. Iya bersoleh tangan. Kerasukan Korin Habib Soleh dia. Iya. Gua mau bahas ini korinnya Habib Syehrel BSA. Ya salam. Nih, mending gua off dulu terus gua masuk lagi ya. Oke, nggak apa-apa be, nggak apa-apa. Jadi lu ngeditnya gitu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, siap, siap be. Ya. Rada berat kata babenya guys, kita tunggu dulu ya. Kita tunggu babenya dulu, masuk lagi. Ya, sepertinya mau masuk. Oke. Kan gue muncul udah. Udah cocok menyanyi gue muncul. Aduh, ya salam, ya salam. Oke, lanjut ya, Be ya. Siap. Nah, begini. Sebagian besar mereka konten seperti itu ketika kita tanyakan baik-baik, settingan atau bukan, seperti yang biasa, Be, kita minta klarifikasi, jawabannya ngeles, gitu kan? Kemusyrikan itu sendiri. Nah, itu kalau kata saya, ujar Babe Aldo. Akhirnya banyak di antara mereka yang ketahuan dukunnya dukun bayaran, dukunnya itu mengaku, gitu. Kemudian mereka berdalih ini hanya hiburan, atau demi kepentingan konten. Nah itu gimana, Be? Demi kepentingan konten atau hiburan, tapi dengan cara seperti itu? Ya, karena kita kita ngebahasnya gini, Sir. Orang mengupload konten di YouTube, ya, oleh YouTube kita itu diberi fasilitas kolom komentar. Ini sering gue jelasin nih. Iya, iya. Seorang reaktor atau orang yang mereaksi itu sebenarnya adalah orang berkomentar dengan cara yang berbeda. Iya. Biasa orang komentar cuma dengan tulisan gitu kan. Dan itu dengan akun bodong biasanya. Lu pernah lihat kan jempol sebar, tahu kan? Iya, yang mentalnya di jempol, otaknya di sini deh. Iya. Iya, jempolnya doang barban begitu. Jadi kalau mereka cantengan begitu, itu hukumnya sama kayak gagar otak. Jadi cantengan itu gagar otak karena otaknya di jempol gitu. Iya. Ya, nah, reaktor itu adalah orang yang mereaksi. Nah, seorang reaktor itu macam-macam misinya. Macam-macam misinya. Gua nggak bisa menilai sama semua reaktor, itu nggak bisa. Ada yang memang mereaksi karena ada yang istilah kalian itu apa, pansos, ada. Ya, ya. Ya. Ada juga yang merasa bertanggung jawab, ini kebahaya kalau umpamanya dibiarkan. Okay. Ya, banyak mudarat ya. Ya, ada juga yang mendukung, mereaksi dengan dukungan, ada. Ya. Ya, ada. Nah, di balik itu semua kita nggak bisa nilai niatnya orang, ya kan? Ya. Ya. Jadi bagi beberapa orang mungkin, insya Allah ini mudah-mudahan ya Rob, Allah tanamkan di hati gue sendiri mereaksi mereka itu adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap konten-konten yang membodohi ajaran Islam bagi umat Islam. Itu pembodohan, sayang. Ya. Ya, umat Islam nih jangan lagi dibodoh-bodohi. Kadang-kadang kita tidak dibodoh-bodohi, kita sendiri pun masih belum pintar. Ya. Ya, sekarang nih lu bayangin orang ngaji majelis sepi, lebih rame orang yang begitu, lagi pengen sakti-saktian. Bahkan yang gue paling sesalkan itu adalah ya ternyata ini salah satu contoh, gue sebut inisialnya ya, Gus Idris. Inisial ya, Be, bukan itu sial. Inisial, kalau ini untung gue sebut namanya. Ya, jadi sial dan dia gitu, inisial.
Ya, ternyata Gus- suaranya bagus dalam mengaji. Iya bagus be, munsyid. Makhrajil hurufnya luar biasa. Iya. Jadi ini yang lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang ternyata punya ilmu, punya kemampuan, mungkin karena keadaan akhirnya membuat konten-konten pembodohan gitu. Iya. Dengan dalih dakwah be. Itu bukan dakwah sayang. Siap. Loh itu dari mana dakwahnya itu? Saya kan hanya melempar be, bukan alasan saya, Iya. alasan mereka gitu. Lu jangan baper, kan gue ngejawab doang, lu aja berantem. Saya mau bilang gitu ke Babe jangan baper, saya diserang duluan. Siap, ngopi. Enggak, itu kan tentang reaksi ya be. Maksud pertanyaan saya tadi, orang-orang membuat konten sedemikian itu dengan alasan mereka hiburan. Ini hanya hiburan gitu. Makanya ini nih mau gue jawab. Itu pertanyaan lu ini itu harus dijawab dengan urut supaya manusia paham gitu. Siap. Nah, jadi ya orang-orang yang seperti itu membuat konten lalu mengatakan ini hiburan, tapi setelah direaksi, demi Allah itu kebohongan yang nyata sayang. Iya. Kalau lu mau bikin hiburan dakwah dengan yang begitu, katakan dari awal ini settingan ya. Bukan Semua ini sebaliknya ya be. kami melakukan ini hanya perumpamaan yang terjadi di dunia nyatanya. Mungkin ada yang begini. Di awal ngomong, jangan di disclaimer. awal serius, bilang sumpah demi Allah, demi Rasulullah ini bukan settingan. Begitu ketahuan ini buat cuman hiburan itu, ya Allah. Maaf kalian nih. Yang bilang settingan Anda munafik. Iya, jadi dan yang kesiannya adalah demi Allah kalian bertanggung jawab. Kalau sampai ada anak kecil yang nonton kalian, ya yang begitu ditonton sama anak kecil. Lu pernah ngeliat kan anak kecil ngeliat Ultraman pengen jadi Ultraman? Itu aja udah parah ya. Ultraman itu padahal udah jelas-jelas film ya. Film kan Iya. itu. Udah jelas. Produser itu ngomong ini film khayal begitu ya. Lu kebayang gak anak kecil nonton yang begituan? Ditanya sama gurunya, nah besok gede lu mau jadi apa? Pembasmi dukun. Ya itu tanggung jawab. Jadi orang-orang yang begitu adalah perlu kita perangi dari awal. Iya. Perangi opininya ya, perangi opininya karena itu pembodohan. Jelas pembodohan. Karena begitu mereka direaksi, mereka mengatakan ini hanya hiburan. Coba dari awal lu ngomong. Dari awal lu ngomong, lu bilang di set. Gue juga pernah bikin konten ular. Lu tahu ular? Gue Iya. pernah nangkepin kobra. Itu gue tulis di situ. Jangan ditiru. Hanya dilakukan oleh orang yang ahli. Orang dikasih tahu informasi. Jangan lu gampang niru yang begini. Karena ini kobra, king kobra. Lu dicipok dia dekat Israel gitu. Nah, itu king kobra lu dicipok Israel cuman. Yang bahaya dari konten-konten itu, lu masuk konten itu ke pemikiran manusia akhirnya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang akan berpikir bahwasanya orang yang dekat dengan Allah adalah orang-orang yang sakti. Sementara dalam dakwah, lu cari sejarah siapapun yang berdakwah dengan kesaktian, kagak ada. Nggak ada. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.